Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian semua? Sehat? Oke, alhamdulillah sehat. Oke, perkenalkan saya Zaki Alifatan Putra Dewanto, kelas 11A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dua program yang sudah saya buat dalam bahasa C++. Program pertama adalah program array satu dimensi, di mana saya akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan dan mengelola data dalam bentuk array. Dan program kedua adalah algoritma knapsack, yaitu algoritma yang digunakan untuk mencari nilai maksimum dari kombinasi barang dengan berat tertentu menggunakan metode dynamic programming. Dalam video ini saya akan jelaskan setiap baris kode secara detail agar mudah dipahami. Oke. Sebelum masuk ke kodenya, aku akan menjelaskan apa itu program array satu dimensi. Jadi program pertama yang akan saya jelaskan adalah program array satu dimensi. Program pertama adalah program array satu dimensi. Array satu dimensi adalah sekumpulan data yang disimpan dalam satu baris memori dan bisa diakses menggunakan indeks. Sederhananya, array itu seperti deretan kota yang masing-masing bisa menyimpan nilai. Misalnya, integer angka 5, berarti angkanya total ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya, kita punya 5 data. 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan semuanya bisa diakses lewat indeks 0 sampai 4. Kalau dari indeks, kita ngitungnya dari 0, bukan dari 1. Di dalam program, saya nanti, array digunakan untuk menyimpan beberapa angka, lalu dilakukan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian antar elemen dari dua array yang berbeda. Tujuannya adalah supaya kita bisa memahami cara mengambil data dari indeks tertentu dan mengelolanya menggunakan operasi matematika dasar. Berikut adalah kodenya, langsung saja kita copy paste dan kita masukkan ke Programmis. Buat kalian yang belum tahu Programmis adalah website untuk buat kalian yang ingin coding dari C++ juga bisa, dari Python dan lain-lainnya. Oke, langsung kita masuk ke C++-nya ini. Nah, jika sudah, kita copy yang tadi kodenya. Nah, langsung di sini kan kalian belum paham nih line-line dari array satu dimensi ini. Oke, saya akan menjelaskan dari array pertama. Array pertama ada include cst dlib. Nah, pada baris pertama ini saya baris pertama ini saya mengimpor library. Ya, library-nya yaitu cst dlib. Library ini biasanya dipakai untuk fungsi-fungsi umum seperti ren atau sistem. Walaupun di program ini tidak digunakan, baris ini tetap tidak mengganggu jalannya program. Langsung yang kedua yaitu include iStream. Buat kalian C++ yang lagi belajar C++, pasti kalian tahu apa itu include iStream. Include iStream itu adalah library ini juga sama-sama library-nya kayak line pertama. Cuman iStream ini dipakai untuk menampilkan teks dengan cout dan membaca input dengan cin. Input ya, outputnya cout kalau di C++, dan inputnya cin. Nah, ini biar kita nggak usah masukin lagi. Makanya kita langsung pakai library yang iStream. Dan bisa cout sama cin-nya. Terus using namespace std. Std dari kata standar ya. Oke, langsung baris ketiga ini buat kita tidak perlu masukkan std lagi yang berulang-ulang. Biasanya kalau misalnya masih belajar, kalian bakal masukin ulang-ulang std-nya buat kalau misalnya mau jalanin suatu program gitu. Nah, cukup menuliskan cout langsung lebih ringkas. Jadi hanya cout aja tanpa harus std udah bisa dengan menggunakan using namespace std. Langsung di line kelima, integer main. Nah, integer main. Baris ketiga membuat kita tidak perlu menulis std berulang-ulang. Yang baris 4 ini adalah baris awal dari fungsi utama program. Ya, baris kelima. Baris kelima ini adalah fungsi utama program, sebuah perintah yang akan dijalankan berada di dalam blok ini. Jadi perintahnya itu ada di blok ini, main ini. Langsung lanjut yang ke int array 15 ini ya. Yaitu apa? Pada baris ini saya membuat array satu dimensi. Ini hanya satu ya dimensinya. Hanya satu dimensi dengan 5 elemen. Nah, array 1 yang ada 5 elemennya.
5 elemen. Isi dari indeks 0. Ingat, indeksnya mulai dari 0. Indeks 0 ini mulai dari pertama. Indeks 0, indeks 2, indeks 3, indeks 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ada indeks 4, tapi elemennya 5. Karena indeks dimulai dari 0. Jadi array ini langsung diberikan, ya. Nomor 6. Array ini langsung diberikan nilai saat deklarasinya. Langsung ke line ke-7, int array 25. Di int array 25 ini adalah sama juga baris berikutnya membuat array kedua yang berurutan 5 elemen. Nah, isi dari indeks 0 sampai 4 adalah 7, 6, 9, 1, 16. Langsung ke yang int tambah kurang kali. Nah, int tambah kurang kali itu adalah 3 variabel. Kita membuat 3 variabel untuk menyimpan hasil operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Dan ingat, saya jelaskan lagi di line 7 ini itu adalah membuat array kedua berukuran 5 elemen, dan array ini masih kosong dan nilainya akan diisi secara manual di baris berikutnya. Langsung ini, ya, ini kosong, akan kita isi di 10. Ini adalah variabel yang kita buat. Langsung di line 10 array 02. Nah, ini baris ini mengisi array 2 indeks ke 0 dengan nilai 2. Next, yang ini bawahnya lagi array 2, 1 sampai dengan 3. Berarti selanjutnya indeks pertama dengan nilai 3. Langsung ini juga berarti indeks kedua dengan nilai 4. Next, langsung ke yang line ke-14. Pada baris ini dilakukan operasi penjumlahan. Program mengambil nilai array 1 indeks 2. Ini ya, array 1 indeks 2 ditambah array 2 indeks 0. Nah, array 1 indeks kedua berarti 0, 1, 2, berarti 9. Array 2 indeks 0 berarti 2. Nah, berarti 9 ditambah 2. Langsung ke yang kurang. Berikutnya adalah operasi pengurangan. Array 1 indeks 3 yang bernilai 1, ya. Ini yang bernilai 1, dan array 2 1 yang bernilai 3. Jadi 1 dikurangin 3. Langsung baris ke yang selanjutnya, yaitu baris ke-16. Ini adalah perkalian. Array 1 indeks 4 yang bernilai 16 dan array 2 indeks kedua yang bernilai 4. 16 dikali 4 hasilnya ada 4. Nah, adalah 64. Lalu disimpan ke variabel kali. Ini juga disimpan ke variabel kurang dan juga disimpan ke variabel tambah. Langsung ke bagian akhir, ya. Cout tambah n bla bla bla. Baris ini digunakan untuk menampilkan hasil penjumlahan ke layar. N1, ya, yang N1 ini NL, ini NL. Sorry. Nah, NL ini digunakan untuk membuat baris baru setelah output. Jadi biar otomatis ada baris baru setelah outputnya. Lanjut ke next yang selanjutnya, yang kurang. Baris berikutnya menampilkan hasil pengurangannya, dan yang baris berikutnya menampilkan hasil dari perkaliannya. Sangat mudah, bukan C++, untuk array 1 dimensi ini. Dan di baris terakhir ada return node. Ini gunanya apa? Ini adalah gunanya baris terakhir menandakan program selesai dijalankan dengan normal. Oke. Dan jangan lupa ditutup dengan kurung awal. Sudah saya jelaskan semuanya, langsung aja kita run biar kalian gak bingung-bingung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Boom. Jadi, array 1 urutan kedua ditambah array 2 urutan 0 sama dengan 11. Nah, ini ya, kita masukkan variabel tambah tadi di sini. Array 1 di urutan 3 dikurangi urutan 2 net, 1 dikurangi 3 minus 2. Kita masukkan variabel kurang. Array 1 urutan 4 dikali array 2 urutan 2. Tadi ya, yang ini berarti berapa itu? 4. 16 dikali 2. 2-nya berarti 4. 16 kali 4 hasilnya 64. Gimana? Sudah paham belum? Jika sudah, kita bakal langsung lanjut ke kode yang mungkin sedikit lebih next level, yaitu knapsack. Knapsack. Oke. Mau tahu selanjutnya? Just stay. Oke semuanya, langsung saja kita bakal langsung membahas kode yang berikutnya, yaitu kode apa? Ya benar, knapsack. Sebelum kita lanjut ke kodenya, seperti biasanya, seperti sebelumnya juga sama, kita pahamin dulu apa itu knapsack.
Seret. Nah, ini. Program kedua adalah program algoritma knapsack atau biasa disebut juga masalah tas ransel. Duh, ada hubungannya apa tas ransel? Gini, konsepnya begini. Kita punya sebuah tas dengan kapasitas tertentu. Lalu ada beberapa barang yang masing-masing punya berat dan nilai. Tujuannya adalah memilih kombinasi barang yang nilainya paling besar, tetapi berat totalnya tidak boleh melebihi kapasitas tas. Disebut 0 1 knapsack karena setiap barang hanya punya dua pilihan, diambil satu atau tidak diambil, 0. Tidak bisa setengah-setengah. Jadi gimana? Langsung kita next ke kodenya biar nggak motong-motong waktu. Ya, kodenya ya. Kita pakai sama programis. Oke, langsung saya jelaskan. Di line pertama, include IOStream. Nah, baris pertama ini mengimpor library sama kayak tadi untuk menampilkan teks layar menggunakan cout atau cin. Langsung ke barisan kedua. Di barisan kedua, baris kedua mengimpor library vector. Vector digunakan apa? Untuk menyimpan data berat barang. Data berat barang dan nilai barang karena lebih fleksibel daripada array biasanya. Lalu di baris ketiga ada using namespace std. Baris ini membuat penulisan kode lebih sederhana dengan menghilangkan kewajiban menulis std. Sama seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, biar kita nggak usah masukin std setelah coutnya terus ini. Oke, langsung kita next ke yang kelima. Ini kayak komen lah ya, biar ini nggak masuk ke program sih, cuman ya kayak komen aja. Langsung ke baris ke-6, yaitu int knapsack bla bla bla. Di baris ini saya membuat fungsi bernama knapsack. Ini ya, fungsi ya, kita buat fungsi yang bernama knapsack. Lalu fungsi ini menerima 4 data. Yaitu ini ada kapasitas tas, yaitu terus berat barang, nilai barang, habis itu dan jumlah barang. Tujuannya adalah mencari nilai maksimal yang bisa dibawa. Langsung ke line 7. Baris ini membuat tabel 2 dimensi bernama DP. Nih. Nah, bernama DP. Tabel ini berisi angka-angka yang digunakan untuk menyimpan kombinasi nilai terbaik dari barang yang sudah dipilih. Semua nilai awalnya diisi 0. Langsung ke yang 9. For int bla bla bla. Ini adalah loop pertama untuk memproses setiap barang dari urutan 1 sampai urutan terakhir. Next, 10. Dan ini loop kedua. Loop kedua untuk mengecek setiap kapasitas dari 1 hingga kapasitas maksimal. Next, if ini ya. Jika berat barang lebih kecil atau sama dengan kapasitas yang sedang dicek, artinya barang ini bisa dimasukkan ke tas. Oke, langsung yang selanjutnya baris ke-12. Di baris ini terdapat 2 pilihan nih. Ada yang mengambil barang atau tidak mengambil barang atau tidak mengambil barang. Ya. Barang atau tidak mengambil barang. Nah, jika diambil, nilainya ditambah nilai dari sisa kapasitas sebelumnya. Jika tidak diambil, nilainya tetap seperti sebelumnya. Program memiliki nilai terbesar dari 2 kemungkinan ini. Jadi, sama kayak kalian masukin tas lah ya. Barang yang kalian masukin tas itu beratnya seberapa, berarti sisanya berapa berarti. Oke, langsung lanjut ke line 16. 16 ini kalau barang terlalu berat, nah kayak else kan, else. Kalau ini barang yang terlalu berat, maka barang tidak bisa dimasukkan. Program langsung memakai nilai dari baris sebelumnya. Langsung ke return DP ini. Ya, ini else ya. Jika nggak apa ya, keberatan ini. Keberatan berarti langsung pakai ke baris sebelumnya. Langsung ke yang terakhir yaitu return DP. Nah, return DP ini adalah setelah semua dihitung, fungsi mengembalikan nilai maksimal yang dapat dibawa dengan kapasitas tas yang ada. Langsung masuk ke fungsi mainnya. Nah, di baris 12 ini yang vektor ini ya. Di sini saya membuat daftar. Membuat daftar nilai 4 barang. Terus yang di baris 13 ini
berisi berat-beratnya, berisi berat-berat masing-masing barang. Kejiran yang ke 28, sorry, 27 28. Yang di 28 ini saya menetapkan menetapkan kapasitas tas sebesar 8. Jadi kapasitas tasnya itu ada 8 gitu. Terus INTN berisi ini baris ini menghitung jumlah barang secara otomatis berdasarkan jumlah elemen pada vector values. Langsung yang terakhir Cout. Bagian ini menampilkan nilai maksimum yang dihitung oleh fungsi knapsack-nya. Seperti biasa, return ya, menandakan program selesai dengan formal. Ini karena nge-lag, kita save dulu. Jika kalian sudah paham, kita langsung running biar kalian nggak bingung-bingung juga. Nah, sudah bisa runningannya, dan ini mengoutput yaitu nilai maksimum yang bisa dibawa adalah 10.000 sesuai dengan kode-kode yang sudah kita jalankan tadi. Oke, karena semua sudah saya jelaskan ya, dari yang array 1 dimensi hingga ke knapsack-nya. Demikian penjelasan saya mengenai kode program, yaitu program array 1 dimensi dan algoritma knapsack. Jadi penjelasan tadi, kita bisa memahami bagaimana cara mengelola data dalam array, serta bagaimana algoritma knapsack bekerja untuk mencari nilai maksimum dengan batas kapasitas tertentu. Terima kasih sudah menonton penjelasan ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita tentang program atau pemrograman C++. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.